Berikutnya kita akan mempelajari fungsi delete value, yaitu sebuah fungsi yang dapat secara spesifik menghapus node mana yang ingin dihapus. Fungsinya delete value seperti insert function, kita memiliki dua parameter, yaitu struct node bintang root atau pointer root sebagai existing tree, dan x yaitu value yang kita hapus. Jadi x ini akan mencari node mana yang memiliki value yang sama dengan x. Nah, node tersebutlah yang dihapus. Nah, sama seperti insert, delete value ini akan berjalan secara rekursif. Jadi pada saat kita mencari angka x, sebagai contoh di sini kita mencari angka 23, dia akan mencari 23 ke anak kiri, anak kanan. Nah, batch pertama adalah untuk memeriksa apakah datanya ternyata 0. Jika ternyata yang di return adalah 0, maka data yang dicari, sebagai contoh misalnya 23, tidak ada dalam tree. Kenapa? Karena kalau kita sampai 0, berarti kita ada di bagian bawah sini, di bagian delete sini kurang lebih, dimana berarti datanya tidak ada dalam tree karena mencapai bagian dari 0, pointer 0 di bawah. Berarti artinya adalah ini data tidak ada dalam tree. Jika data yang ingin dihapus ada dalam tree, contohnya adalah 5 ataupun 15 seperti ini, 5 dan 15, maka kita perlu mengetahui di manakah lokasi value tersebut, apakah di sebelah kiri atau di sebelah kanan. Oleh karena itu, kita harus membuat sebuah fungsi pengecekan apakah value x itu lebih kecil dari root key atau tidak. Ya, maka sama seperti sebelumnya kita bilang clef sama dengan delete value root clef x, dan jika dia lebih besar dari key, maka kita bilang root ke right sama dengan delete value root ke right, x, seperti ini. Nah, oleh karena itu, jika yang dihapus misalnya angka 5, maka kita bisa bandingkan apakah 5 lebih kecil dari 10. Ternyata betul. Karena betul, maka kita pindah sekarang ke dalam node 5 di sini. Nah, pada saat di sini kita memerlukan satu fungsi tambahan, yaitu else di bawah. Kenapa? Karena 5 tidak lebih kecil dan tidak lebih besar dibandingkan 5. Oleh karena itu, kita berhasil menemukan datanya dengan cara memasukkan else di sini, menangkapnya dalam else. Proses delete dapat dilakukan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya, terdapat 3 kasus dalam proses delete di binary search tree. Yang pertama adalah jika node yang ingin dihapus adalah leaf, yaitu tidak memiliki anak sama sekali, maka ini langsung hapus saja. Yang kedua adalah jika node yang ingin dihapus itu memiliki satu anak. Nah, di sini dia memiliki satu anak kanan, yaitu angka 19. Case ketiga adalah jika kita memiliki anak yang lengkap, anak kiri, anak kanan, maka kita harus memilih apakah kita memilih anak paling kanan dari subtree kiri atau anak paling kiri dari subtree kanan. Untuk dapat mengetahui kasus delete yang harus dilakukan, kita
kita harus terlebih dahulu tahu berapa jumlah anak yang dimiliki oleh sebuah node yang ingin dihapus. Oleh karena itu, kita melakukan pengecekan if root ke left sama dengan 0 atau root ke right sama-sama dengan 0. Nah, selection di atas menandakan bahwa sebuah node memiliki salah satu anak yang 0. Oleh karena itu, bisa saja dua-duanya 0 atau salah satunya 0. Nah, ini masuk ke case 1 dan case 2. Yaitu tidak ada anak atau anaknya itu salah satunya tidak ada. Nah, ini untuk case 3, yaitu yang anaknya lengkap. Berikutnya kita perlu mengetahui apakah delete yang harus dilakukan adalah case 1 atau case 2. Case 1 adalah untuk yang tidak memiliki anak sama sekali, sedangkan case 2 node tersebut memiliki salah satu anak. Untuk hal ini kita membutuhkan sebuah temporary node tambahan untuk pengecekan. Kita sekali harus di set 0. Kita cek if root ke left tidak sama dengan 0, berarti anak kirinya ada, maka kita bilang temp sama dengan root ke left. Tapi jika anak kirinya 0, kita bilang temp sama dengan root ke right. Seperti ini. Jadi jika anak kirinya tidak 0, maka kita set anak kiri temp dengan anak kiri. Tapi jika anak kirinya itu 0, kita set value dari temp dengan root ke right. Nah, root ke right ini bisa aja ada value, bisa aja tidak, bisa 0, bisa tidak. Nah, jika dia 0, maka kiri dan kanan 0. Oleh karena itu, kita bisa cek if temp sama dengan 0, maka ini adalah case 1. Sedangkan jika tidak, maka ini adalah case 2. Untuk case pertama, kita ingin menghapus node 3. Kita bisa gunakan temp untuk assign ke root. Lalu kita bisa bilang root sama dengan 0. Oleh karena itu, sekarang root ini menjadi 0. Dan jangan lupa kita harus melakukan free temp, dimana tempnya itu tidak dipakai lagi. Yang mulai tidak dipakai lagi. Nah, untuk case kedua, yaitu 15. Karena kita ingin menyambungkan menghapus angka 15 dan menyambungkan 19 ke 10, nah kita bisa bilang pointer root sama dengan pointer dari temp. Oleh karena itu, alamat dari address dari 15, node 15 ini akan digantikan dengan address dari anaknya, salah satu dari anaknya. Nah, di kasus ini adalah anak kanan. Oleh karena itu, sekarang 10 akan terkoneksi ke 19 langsung, beserta juga dengan anak-anaknya. Untuk case ketiga, di mana kita memiliki sebuah node yang memiliki anak kiri dan anak kanan, kita bisa memilih apakah kita ingin mengambil dari subtype kiri atau subtype kanan. Nah, pada contoh kali ini kita akan memilih yang angka terbesar dari subtype kiri, yaitu predecessor. Angka node terbesar
tree kiri. Untuk hal ini kita tampung dulu. Hitung temp sama dengan kita buat fungsinya, kita beri nama berdasar swap. Kalau kita kirim root ke dalam fungsi tersebut. Mari kita buat fungsi berdasar swap. Struct node bintang pointer berdasar swap, kita terima root. Sini kita buat sebuah temporary lagi, struct node pointer current sama dengan root ke left. Nah, lalu selama current ke right tidak sama dengan 0, maka kita akan bilang current sama dengan current ke next. Ke next, ke right. Nah, setelah itu kita return currentnya ke si pemanggil. Nah, maksudnya apa? Di sini kita bisa lihat bahwa current adalah anak kiri, subtree kiri, yaitu 5. Lalu 5 ini akan dicek apakah anak kanannya kosong atau tidak. Jika tidak kosong, maka dia akan pindah ke kanan. Tapi jika di bawahnya juga tidak kosong, dia akan terus pindah ke bawah sampai mencapai ujung. Setelah kita berhasil mendapatkan nilai terbesar dari subtree kiri, kita bisa menggunakannya untuk mengganti nilai dari root yang akan dihapus. Oleh karena itu, di sini kita bisa bilang root key sama dengan m key. Setelah itu, proses delete-nya terjadi di bawah, yaitu di 8. Nah, pada saat ini terjadi, angka 10 akan diganti menjadi angka 8. Dan 8 harusnya dihapus. Oleh karena itu, kita panggil fungsi delete value lagi. Root left sama dengan delete value root left, time key. Jadi yang kita hapus adalah si 8. Nah, begitulah case 3. Setelah semua case dari delete telah dibuat, jangan lupa untuk mereturn hasil delete tersebut ke pemanggil dengan cara return root. Nah, dengan ini delete kita sudah selesai dan kita bisa mulai menggunakannya. Pada integer main telah dipanggil fungsi delete value untuk menghapus node 3, 15, dan 10 sesuai dengan kasus yang telah kita buat. Nah, cara panggilnya adalah root sama dengan delete value lalu kirim parameter root sebagai existing tree dan node yang ingin dihapus. Kita jalankan saja fungsinya program ini. Nah, dapat dilihat pertama kali untuk value-nya masih lengkap, yaitu 3, 5, 8, 10, 15, dan 19. Nah, lalu berikutnya angka di kasus pertama adalah 3 dihapus. Oleh karena itu 3 hilang dari sini. Berikutnya 15 dihapus. Maka 15 hilang di sini di baris ketiga. Dan terakhir adalah 10. Nah, di sini 10 dihapus sehingga sisa 5, 8, dan 19. Oke, sekian simulasi dari binary search tree beserta juga implementasinya. Semoga materi ini dapat membantu teman-teman sekalian untuk belajar binary search tree dan cara implementasi dengan menggunakan bahasa pemrograman di bahasa C. Terima kasih.